Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba berdiskusi ulang berkaitan dengan cara membuat soal dari platform Google. Platform Google ada kelebihan pada saat COVID seperti ini karena sekolah tidak perlu menyiapkan server maupun bandwidth karena semuanya sudah ditanggung oleh Google. Maka ini merupakan salah satu solusi kalau seandainya Bapak Ibu guru ingin mengadakan soal ulangan online, baik soal ulangan untuk tugas atau mungkin soal untuk part dan seterusnya. Bagaimana cara membuatnya? Ini nanti ada beberapa model, ada yang model copy paste, yang ini yang kadang-kadang biasanya kita agak capek, males begitu. Dan sekarang ada add-on yang mampu mengimport soal file Word Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat, nanti langsung siap untuk ke Google Form tanpa perlu mengcopy satu persatu. Bagaimana caranya? Mari kita langsung menuju ke proses pembuatannya. Baik, saya akan masuk ke Gmail saya, kemudian ke Drive, kemudian saya buat folder biar nanti tidak campur dengan yang lain. Folder ini saya buat saja soal ulangan campuran. Saya beri nama campuran karena soal yang saya buat ini campuran, tidak hanya satu mapel. Saya hanya menampilkan bagaimana cara membuatnya. Berarti setelah sudah sampai pada soal campuran, kita masuk saja, kita buat formnya dengan cara klik kanan di sini, kemudian more, Google Form, oke. Nah, setelah sampai di sini, Bapak Ibu membuat saja di sini soal ulangan, misalkan begitu, soal ulangan mata pelajarannya apa. Saat ini saya menggunakan istilah campuran karena soal yang saya pakai dari beberapa mapel. Kemudian kalau ini sudah diisi, secara otomatis yang atas ini terisi. Berikutnya yang perlu kita buat di sini supaya nanti kita tahu siapa yang ikut ujian kita. Kita tanya dulu. Pertanyaan yang pertama adalah nama siswa. Nama siswa ini cukup teks saja, jawaban pendek, dan ini sifatnya wajib, required. Kemudian setelah itu kita tanya kelasnya dia, kelas berapa dia. Kita menggunakan multiple choice bisa, atau bisa juga menggunakan drop down biar agak ringkas. Ini nanti misalkan 10 MIPA 1, kemudian kelas yang lain 10 MIPA 2, kelas yang lain 10 IPS 1, dan seterusnya. Saya hanya buat 3 saja. Ini nanti juga sifatnya wajib. Kemudian yang berikutnya kita beri password untuk memberikan kepastian bahwa yang ikut tes adalah anak-anak yang berhak. Kita beri password, kemudian password ini kita validasinya menggunakan teks saja, menggunakan teks. Ini nanti berisi, misalkan teksnya ini nanti passwordnya adalah campuran, misalnya gitu. Jadi passwordnya adalah campuran. Kemudian yang di sini nanti kalau seandainya tidak diisi campuran, maka nanti kita ingatkan berarti ini adalah salah password. Oke, seperti itu, salah password. Yang ini juga sifatnya sekali melakukan import, tinggal kemudian mengedit yang ada gambarnya
tidak ada jarak antar soal, tidak ada jarak, semuanya sama seperti ini. Kalau ada K berarti ini kunci. Nah, yang ini tadi, ini kuncinya adalah ini K, ini kunci. Kalau semua sudah dibuat seperti ini, langkah berikutnya adalah jadi saya ulang lagi, input itu gambar kita simpan dulu, kemudian kita del tanpa ada gambar. Berikutnya kalau soal sudah seperti ini, berarti nanti untuk mapel-mapel yang tidak ada gambar cepat, tapi untuk gambar mapel-mapel yang ada gambar ya harus dipilah dulu, gambar-gambarnya dikeluarkan dulu. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke aturan mainnya biar nanti tidak terlalu banyak. Intinya kalau di Google Form itu mintanya adalah untuk nomor itu tidak pakai nomor, sedangkan ABCD ini nanti menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk aturan form builder. Jadi ini nanti supaya bisa diterima di form builder, ini nanti sebelum kita rubah ke Google Doc, maka yang biar tidak terlalu banyak berubah, yang ini kita rubah. Caranya adalah kita masuk ke palette numbering, kemudian kita definisikan ulang level satunya. Sebelumnya itu level satunya sebelumnya adalah angka, maka ini kita ganti dengan none tanpa ada titik, kemudian level 2 nya yang sebelumnya ABCD ini kita ganti dengan angka 1, 2, 3, 4. Kalau sudah oke. Seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini ada yang masih perlu diperbaiki. Ini kita ganti dengan ABCD. Ini kita ganti dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, kita simpan file save as. Tadinya soal campuran, contoh soal campuran, saya tambahi ini siap upload. Nah, siap upload artinya sudah kita edit, siap upload. Save. Kalau sudah, kita masuk lagi ke Google Drive kita. Ini tadi sampai di sini kita membuat soal drive-nya. Setelah tadi kita membuat Google Form-nya, kemudian Google Form-nya siap menerima untuk dimasuki soal. Kali ini kita ambil soalnya dalam bentuk Word tadi, upload soal file yang campuran siap upload. Oke, open. Kita tunggu, masih proses upload. Setelah itu buka. Kurang lebih kondisinya seperti ini soalnya kita buat tadi, kemudian diedit, dibaca di Google Doc. Kita baca di Google Doc dulu. Kurang lebih jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu masih ada kesempatan harus ngedit. Ini harusnya nomor itu tidak muncul. Di ini kita del 1, 2, ini kita del. Del. Oke, kita delete semua. Kemudian di sini masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Mestinya setelah 5 itu kan ini kembali ke 1. Ternyata di sini 6. Kalau ketemu seperti ini, dia ada di format, kemudian palette and numbering, kemudian ini restartnya ini kita mulai dari 1 lagi sehingga nanti keluar 1. Ini juga sama, format numbering, palette numbering, restartnya ini kita buat 1. Jangan lupa setelah diedit semuanya sudah terdata seperti ini, kemudian disimpan. Cara nyimpannya adalah file save as document. Nanti namanya secara otomatis akan sama dengan file yang ada di Word yang Bapak Ibu upload tadi.
Berarti ini filenya langsung di sini. Berikutnya langsung kita menuju ke Google, kemudian ke Gmail tadi, ke Drive, soal ulangan campuran, kita buka yang tadi. Nah, sekarang tinggal bagaimana memasukkan soal yang sudah kita siapkan tadi menjadi masuk ke soal di sini tanpa perlu ngopi satu persatu. Maka yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah di sini nanti kita menggunakan add-on ini, Form Builder. Ada gambarnya seperti ini. Ada kalanya kalau Bapak Ibu belum menginstal, maka Form Builder ini belum keluar. Cara menginstalnya ada di titik 3 ini. Kemudian Bapak Ibu klik add-on. Kemudian dicari Form Builder. Form Builder. Oke. Nah, gambarnya ini Form Builder. Nanti kalau saya klik, nah, di sini bunyinya install. Kalau punya Bapak Ibu belum terinstall, punya saya sudah terinstall, maka di sini bunyinya uninstall. Kemudian nanti di sana minta konfirmasi apakah Bapak Ibu izinkan atau tidak. Izinkan saja. Dengan demikian berarti Bapak Ibu bisa menggunakan filenya. Anggap Bapak Ibu sekarang sudah install, nanti sudah keluar uninstall, berarti install sudah terjadi. Maka sekarang kita lanjutkan cara menggunakannya. Form Builder dan start. Setelah itu kita tunggu proses Form Builder-nya sudah kita ambil dari Google Doc yang kita siapkan tadi. Kita ambil dari Google Doc. Oke, ini Google Doc-nya sudah masuk. Kita tunggu. Di sini tadi ada 10 soal. Kita tunggu dulu. Masih proses. Sampai dengan di sini ada 13. Maka yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau ada radio button berarti ini soal benar, soal benar, soal benar. Lah yang ini lepasan soal. Ini tidak perlu kita download karena itu bagian dari soal yang salah. Dia potongan soal, padahal sebenarnya soalnya sudah ada. Ini berarti 3 tidak kita ikutkan, berarti totalnya 10. Oke, kita import, kita lihat sekarang hasilnya. Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Nah, sudah. Kalau sudah berarti ini sudah bisa kita tutup. Kita kembali ke tadi soal nomor 1, ini yang harus ada gambar. Maka ini kita klik di sini, kita beri gambarnya, kita ambil dari file gambarnya tadi, ada di desktop ya. Ini soal nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1 kita masukkan gambarnya. Oke. Kemudian berikutnya nomor 1, nomor 3 ini juga ada gambarnya. Nomor 3 itu ada gambarnya. Kemudian berikutnya nomor 4. Kita cek yang nomor 4 berarti soal bawahnya ini ada grafiknya juga. Ada gambar. Kita ambil soal nomor 4. Oke. Kita cek. Oke, sudah masuk. Kemudian mungkin redaksi untuk soal nomor 1 perlu kita ubah karena yang tadi adalah nomor 1 urutan hukum tajwid bacaan di atas, karena kalau di Google Form itu gambar itu di bawah, konsepnya tadi di atas, berarti ini diganti di bawah. Nah, redaksinya di bawah. Nah, seperti itu. Kalau sudah, sekarang yang ini belum ada kuncinya, maka perlu kita kunci, kita beri kunci, kita beri nilai berapa skornya, karena ini 10 berarti masing-masing kita beri 10 kalau kita buat rata. Caranya adalah kita masuk ke setting. Oke, setting, kemudian
apakah hanya boleh sekali menjawab. Kalau iya berarti dipilih ini. Kemudian presentasinya ini nanti ada progress barnya enggak, kemudian ada shuffle questionnya enggak, kemudian kalau ini berarti diacak kalau kita pilih, kalau ini ada berarti nanti ada jarak bar dia selesai berapa dan seterusnya. Quiznya ini kita buat quiz. Oke, jadi ini kita buat quiz. Kemudian point value, jadi nanti setelah dia selesai akan ada kuncinya kalau sudah save. Nah, sekarang tinggal kita beri unswap key-nya. Key-nya tadi ada tanda K. Oke, ini kita kasih tanda kunci. Kemudian masing-masing ini kita beri nomor 10. Ya, dan sudah ada kuncinya. Kemudian yang ini kita kasih kunci juga. Kuncinya adalah di yang ada K-nya. Yang ada K-nya ini berarti ini kunci. Kita hapus. Kita hapus K-nya. Oke, itu kunci. Kemudian yang ini tadi juga sama. Nomor 2 ini nilainya 10. Oke, ini nilainya 10. Tekan dulu, kemudian ini kita edit, K-nya kita hilangkan. Ini kuncinya sudah di sana. Oke, berikutnya ini kuncinya ada di skornya dengan cara view skor. Nah, dia akan ketahuan skornya anak ini dapat 30. Setelah siswa tadi menjawab tahu skornya nilainya 30. Kemudian bagaimana bagi guru? Untuk guru nanti melihatkannya adalah dari respon ini ketahuan, kemudian Excelnya kita buka.
Oke, ini nanti data terkait dengan anak yang sudah mengisi nilai tadi secara otomatis nanti akan muncul. Dia nanti otomatis akan muncul, kita tunggu. Nah, seperti ini. Tadi Anim Hati, dia jawabannya per anak itu apa saja, semuanya di situ tertulis. Nah, di sini ada jawabannya semua. Seperti ini. Nah, jadi kita juga sebagai guru akan bisa tahu, oh kira-kira jawaban anak ini yang perlu kita betulkan yang mana dan seterusnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara ngirim soal ini ke anak-anak. Cara ngirim soalnya ini ke anak-anak. Untuk ngirimnya soal ke anak-anak ini nanti Bapak Ibu perlu klik kirim atau send ini. Kirim atau send, kemudian tanda URL ini diklik. Nah, tanda ini diklik. Kalau ini terlalu panjang Bapak Ibu bisa pendekkan. Inilah alamat yang nanti kita copy. Alamat ini yang kita sebarkan ke anak-anak, mungkin lewat WA-nya anak-anak atau lewat jejaring yang lain. Inilah yang kita pakai sehingga nanti anak-anak bisa mengikuti ujiannya. Seperti itu penggunaannya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.